Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Soleha Turositasari. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal pada mata kuliah Dasar Metodologi Penelitian. Identitas jurnal. Judul jurnal: Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Tata Nama IUPAC Senyawa Anorganik Berbasis Android. Nama penulis: Ketut Septiana Kartini dan Ketut Setiawan. Nama jurnal: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Nomor jurnal 2 dan halaman jurnal 238 sampai 245. Tahun terbit 2019. Latar belakang. Pembelajaran kimia merupakan pelajaran sains yang baru untuk siswa kelas 10, yang mana materi dianggap sulit oleh siswa kelas 10 adalah materi tata nama IUPAC senyawa anorganik. Dalam hal ini, belajar kimia haruslah memahami konsep satu sama lain karena saling keterkaitan. Banyaknya siswa yang belum memahami konsep mengakibatkan sering keliru dalam menyebut tata nama. Oleh karena itu, dengan pengembangan media pembelajaran mobile dapat mempermudah siswa dalam belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kurikulum 2013. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran dengan memudahkan belajar kapanpun dan dimanapun, hanya dengan perangkat mobile, sehingga siswa tetap aktif belajar sesuai dengan kurikulum 2013. Masalah utama: kurangnya pemahaman siswa SMA terhadap materi penyebutan tata nama suatu senyawa dari rumus kimia. Pertanyaan penelitian: apakah pengembangan media pembelajaran interaktif tata nama IUPAC senyawa anorganik berbasis Android dapat digunakan untuk siswa SMA? Teori dapat mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran interaktif tata nama IUPAC senyawa anorganik berbasis Android. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode R&D dengan tahapan perencanaan, perancangan, pengembangan. Sedangkan teknik yang digunakan yaitu uji validasi. Subjek penelitian: 3 orang ahli validasi produk, diantaranya 2 ahli materi dan 1 ahli media. Pengambilan data. Metode yang digunakan adalah metode angket dengan skala Goodman yang instrumennya adalah AlphaTest. Hasil analisis data. Penelitian ini berorientasi pada pengembangan produk media pembelajaran dengan model R&D yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, perancangan, dan pengembangan. Pada tahap perencanaan ini diawali dengan pengembangan media pembelajaran dengan tujuan pembuatan media dan mempersiapkan aspek-aspek yang digunakan untuk pengembangan media pembelajaran. Di antaranya, mengidentifikasi ruang lingkup materi. Pengembangan diawali dengan
definisi ruang lingkup materi yang disajikan pada materi pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Identifikasi karakteristik siswa dengan cara menyebarkan angket yang terdapat beberapa gambaran karakteristik siswa. Menentukan batasan ini sebagai informasi penggunaan media yang dihasilkan dengan spesifikasi layar 18,9, RAM 1 GB, prosesor dual core, sistem operasi Android Ice Cream Sandwich, memori space 500 MB. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap perancangan. Tahap perancangan ini merupakan tahap kelanjutan dari tahap perencanaan. Ada beberapa langkah dalam tahap perancangan ini, diantaranya yang pertama mengembangkan ide konten awal, di mana memasukkan materi ke dalam media, seperti tata nama senyawa biner yang di dalamnya terdapat senyawa biner logam, non-logam, dan non-logam. Tata nama senyawa poliatomik dan tata nama senyawa asam basa. Yang kedua, gambaran umum media pembelajaran. Pada langkah ini merupakan rancangan pembelajaran yang dimulai dengan pembuatan program yang harus jelas dan dapat mempermudah proses produksi media. Pada tahap ini akan muncul tampilan awal yang berisi beberapa tombol seperti materi, latihan, kuis, dan about us. Misal pada materi akan mengarahkan ke kumpulan materi, kalau latihan akan mengarahkan kepada halaman soal yang terdapat soal, jawaban, dan pembahasan. Ketika menekan tombol kuis akan beralih ke halaman soal dan jawaban. Jika sudah menjawab, semua akan muncul skor jawaban. Jika about us merupakan tombol yang berisikan informasi saja. Tahap pengembangan. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dibuat Alesi dan Trolip. Pada tahap ini mulai produksi media, evaluasi, dan revisi media. Pada tahap ini terdapat beberapa tahap pengembangan, diantaranya produksi media dan alpha test. Pada alpha test ini dilakukan oleh 3 penguji, yaitu 2 ahli materi dan 1 ahli media, dengan mengisi lembar angket yang dilakukan hingga memperoleh 100% dengan kesimpulan sangat baik dan dapat digunakan. Dengan tabel tes alpha 1, ahli materi 1 50%, ahli materi 2 50%, ahli media 90,90% dengan rata-rata persentase 63,63%. Tes alpha 2, ahli materi 1 85,71%, ahli materi 2 100%, ahli media 100% dengan rata-rata persentase 95,23. Tes alpha 3, ahli materi 1 100%, rata-rata persentase 100%. Pada proses alpha test, selain mendapat nilai validasi, juga dapat penyempurnaan, komentar, saran yang digunakan dalam melakukan revisi pada media yang dikembangkan, sehingga diperoleh tabel yaitu
Ahli materi 1 nomor 1, sebelum revisi, pada bagian materi terdapat kesalahan konsep. Setelah revisi, bagian dari peta konsep sudah diperbaiki. 2. Pada materi tata nama bahasa terdapat kesalahan kata. Setelah revisi, sudah diperbaiki menjadi senyawa bahasa. 3. Penjelasan di halaman pembahasan terjadi pengulangan dalam penulisan. A pangkat X plus ditambah B pangkat Y min menjadi A X BY. Sudah diperbaiki menjadi A pangkat X plus ditambah B pangkat Y min menghasilkan AX BY dengan contoh AL pangkat 3 plus ditambah CL min menghasilkan AL CL 3. Ahli materi 2 1. Sebelum direvisi, judul halaman pembahasan jawaban benar perlu diperbaiki. Setelah direvisi, judul halaman pembahasan sudah diperbaiki menjadi pembahasan. 2. Sebelum direvisi, kesalahan penulisan rumus kimia pada halaman kuis yaitu Fe2O3. Setelah direvisi, penulisan rumus kimia pada halaman kuis sudah dibenahi menjadi Fe2O3. Pada ahli media 1, sebelum direvisi, letak ikon bottom back di halaman pembahasan terlalu di pojok. Setelah direvisi, letak ikon bottom back di halaman pembahasan dipindah berada pada layar materi terkait. 1. Sebelum revisi, tidak ada ikon bottom next dan back pada halaman latihan. Setelah direvisi, adanya ikon bottom next dan back pada halaman latihan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dapat disimpulkan, hasil media pembelajaran berbasis Android untuk siswa pada materi tata nama IUPAC senyawa anorganik dengan model pembelajaran berupa perangkat smartphone berbasis Android dengan 3 tahap yaitu perencanaan, perancangan, dan pengembangan. Penilaian validasi media pembelajaran berbasis Android pada Alpha Test 1 dengan hasil persentase rata-rata 75,53%, yang kedua 95,23%, dan yang terakhir sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa media pembelajaran ini sangat baik dan dapat digunakan.